Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas mata kuliah Perpajakan 1 jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan membuat video wawancara dengan pemilik PT MD Jaya Mandiri dan pemilik UMKM Ikan Bakar Belengar. Wawancara ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek akhir dari mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Sagita. Di sebelah saya ada Hania Rahma, dan ini Konita Zulfa dan Laila Arumsari. Oke, baik. Berikut adalah video dari wawancara kami. Sebelumnya terima kasih Pak atas ketersediaan waktu luang Bapak untuk sesi wawancara ini. Sebagai pengantar, kita ingin bertanya nih Pak terkait dengan secara singkat mengenai profil PT ini. Ya, terima kasih. Jadi PT namanya ya PT MD Jaya Mandiri. Jadi PT Jaya Mandiri ini bergerak di bidang jasa angkutan spesialis di pengiriman pupuk ke kebun. Jadi biasanya kebun-kebun itu membeli pupuk ke produsen, kita yang mengantarkan pupuknya sampai ke kebun. Biasanya diantar sampai ke gudang terdekat dengan kebun, sehingga kita harus memilih atau mespesifikasikan angkutan yang akan dipakai untuk pengiriman pupuk itu berdasarkan lokasi yang akan dikirim dan tonase yang bisa masuk ke kebun. Itu profil PT MD Jaya Mandiri itu di jasa angkutan spesialis pupuk. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, sejak kapan perusahaan ini mulai beroperasi di bidang jasa angkutan? PT ini mulai beroperasi sebetulnya mulai di tahun 2022 dengan nama PT yang berbeda. Di tahun 2024 akhir dilanjutkan atau pekerjaan itu dilanjutkan dengan nama PT MD Jaya Mandiri. Sebelumnya CV Putra Amara Sentosa itu juga di jasa angkutan. Sehingga kalau ditanya dari sejak kapan itu ya, untuk pekerjaan ini sejak tahun 2023, tetapi untuk PT MD Jaya Mandirinya sendiri mulai aktif di tahun 2024 akhir. Itu PT dibuka. Nah, kita sudah menerima kontrak itu di tahun 2025. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan PT MD Jaya Mandiri ini melayani klien per orang, perusahaan lain, atau instansi pemerintah? Kita untuk saat ini kita fokuskan ke instansi, ke perusahaan. Jadi bukan perorangan, karena jasa angkutan ini memerlukan atau mengandung risiko yang cukup tinggi. Kalau dengan perorangan itu biasanya volumenya kecil, risikonya di jalan itu lebih besar, karena kalau pribadi itu urusannya dengan pribadi. Tapi kalau perusahaan, kalau ada masalah di jalan, masalah di kebun, kita dengan perusahaan, dimana perusahaan itu pasti akan komplit di situ. Ada bagian legalitasnya, ada bagian operasionalnya, sehingga kalau ada masalah itu kita gampang untuk menyelesaikan. Selanjutnya, secara umum sumber pendapatan utama PT MD Jaya ini berasal dari jasa apa? Karena spesifikasi kita di jasa angkutan, ya pendapatannya hampir 100% dari jasa angkutan. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, untuk administrasi dan kepatuhan pajaknya, dalam menjalankan usaha ini, bagaimana perusahaan mengelola administrasi perpajakan sehari-hari? Nah, kalau untuk masa perpajakan ini memang PT MD Jaya Mandiri sejak awal didirikan dan sejak awal melakukan aktivitasnya adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pajak. Karena masalah pajak ini sebetulnya besar kecilnya pajak itu sudah dihitung sejak awal pada saat kita melakukan pekerjaan, sehingga bagaimanapun juga itu pajak itu sudah menjadi haknya negara dan itu sudah dihitung dari awal.
untuk melakukan itu makanya kita harus tertib akuntansinya, tertib administrasinya, dan tertib kita konsultasi ke pajak kalau ada permasalahan. Dan pembayaran pajak ini kita tidak pernah terlambat, selalu dilakukan tepat waktu. Karena kalau tepat waktu itu juga kita terbebas dari denda kelembatan dan memudahkan kita untuk mengontrol kalau ada kesalahan segera dilakukan. Mungkin kalau dalam melakukan pembayaran pajaknya itu biasanya dilakukan setiap bulan atau setiap tahun? Pembayaran pajak berdasarkan jenis pajaknya. Kalau PPh selama ini yang pokok di PTMD ini adalah ada dua, PPh 21 dan PPh 23. Terus ada pajak penghasilan, itu dibayarkan akhir tahun setelah kita menghitung nilai keuntungan secara 1 tahun. Untuk ke PPh 21 itu per bulan karena itu masa, jadi masanya 1 bulan. Kalau transaksi itu di bulan Januari, maka pajaknya harus dibayar di bulan Februari maksimal paling lambat tanggal 15. Pekerjaan di bulan Februari dibayarkan di bulan dan itu seterusnya. Itu PPh 21. Kalau PPh 23 itu pembayaran langsung dipotong pada saat terjadi pembayaran. Misalnya PTMD dapat proyek atau dapat pekerjaan dari satu PT, nilainya misalnya 1M. Nah, PPh 23 itu langsung dipotongkan pada saat PT itu melakukan pembayaran kepada PT Jaya Mandiri. Itu nilainya kalau PPh 23 itu 2%. Kalau PPh 21 itu berdasarkan pendapatan dari pihak ketiga. Kalau itu ada batasannya. Kalau di atas pendapatannya di atas 250 juta, maka pajaknya 15%. Kalau di bawah 250 juta, hanya 5%. Itu ya. Kalau PPh 23, 2% dari kontrak. Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki staf khusus atau menggunakan jasa konsultan untuk menangani urusan pajak? Kita mempunyai pihak ketiga, jasa konsultasi dengan pajak. Kalau untuk pekerjaan sehari-hari kita lakukan sendiri dengan kita sendiri, kita pembayarannya. Kalau ada kesulitan, kita baru konsul bisa dengan kantor pajak, bisa dengan konsultan pajak. Jadi untuk setiap transaksi jasa yang dilakuin, apakah dapat mekanisme pemotongan pajak oleh perusahaan? Kalau pemotongan pajak PTMD Mandiri ini untuk PPh 23 langsung dipotong oleh pemberi pekerjaan. Jadi kalau PTA memberikan pekerjaan ke kita, pada saat kita dibayar itu langsung dipotong 2%. Tapi hasil pemotongan 2% itu untuk laporan kita ke pajak, PTMD kan untuk laporan ke pajak, kita minta bukti, istilahnya bukti potong, bukti potong PPh 23 tadi. Misalnya saya dapat kontrak 1M, pemotongannya itu ada 20 juta, itu nanti 20 juta itu menjadi laporan kita terlihat pajak. Kalau PPh 21 kita mempunyai standar keuntungan. Jadi kalau jasa angkutan itu, misalnya kita kan pada saat melakukan pekerjaan kita menyuruh koordinator istilahnya. Koordinator, kalau saya ada pengiriman daerah A, saya akan pilih orang yang menguasai daerah A itu sebagai koordinator. Nah nanti mereka akan kita sepakati, kita kasih keuntungan dari pekerjaan itu misalnya 9-12% dari omset yang ada. Misalnya ini ada pekerjaan senilai 100 juta, ya Pak, nanti kamu saya tes itu. Nah, itulah
nanti 10 juta itulah saya bayar pajak. Nah, sebagai PPA 21 orang itu yang harus bayar pajak. Cuma kalau pribadi, koordinator itu dia nggak punya usaha, nggak punya perusahaan, nggak punya anak buah ya. Kita yang kita laporkan ke pajak itu nanti di PPA 21. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perusahaan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara berkala? Ya, jadi setiap bulan, akhir bulan, kita akan menghitung biaya yang kita berikan kepada vendor. Pekerjaan itu kan belum tentu selesai dalam 1 bulan. Kemungkinan bisa dikerjakan baru selesai di bulan 2 bulan gitu ya. Di bulan pertama kita hitung berapa pendapatan vendor itu dari saya di bulan, dari PTMD dari bulan pertama. Sisanya nanti di bulan kedua berapa pendapatannya itu kita bayarkan PPN. Jadi kita berhitung sesuai dengan transaksi yang ada, yang realisasi. Misalnya ada pekerjaan pengiriman saya nilai 100 juta. Di bulan pertama baru selesai 50 juta. 50 juta itu yang kita bayar PPH sekarang. Nanti di bulan kedua ternyata baru selesai 25 juta. Ya kita bayar PPH-nya PPH 1 yang 25 juta sampai terakhir. Jadi kita selalu menghitung nilai pembayaran ke vendor itu setiap bulan. Di pembayaran karena PPH harus dibayarkan di bulan berikutnya. Itu. Terakhir Pak, apakah Bapak memiliki saran bagi perusahaan jasa angkutan lain terkait pengelolaan kewajiban perpajakan ini? Ya, kalau perpajakan ini kan untuk ya perusahaan-perusahaan yang sejenis angkutan ini untuk pemberian pajaknya ya mestinya jangan ditunda. Kalau ditunda nanti akan susah memilahkannya karena angkutan ini pekerjaan itu tidak hanya satu tempat. Saya dapat pekerjaan itu mungkin ke Jambi, ke Lampung, ke Bangka itu kalau kita tidak langsung selesaikan bulan itu juga nanti lanjut sama. Dan coba dibayangkan pada saat kita mengirim misalnya 200 ton 200 ton itu saya harus pakai 20 armada. 20 armada itu saya harus bayar supir, harus beli BBM untuk truknya, uang makannya kan gitu. Nah itu nanti saya serahkan ke koordinator itu. Tolong ini ada uang untuk sopir, untuk BBM dan sebagainya. Setelah itu selesai, vendor itulah nanti yang saya kasih jasa yang dari 9 sampai 12%. Tuh, sehingga karena kalau ditunda, karena kan pembayaran itu melalui rekening, kita selalu bayarlah untuk keuangan perusahaan itu melalui rekening. Jangan sekali-kali kalau nggak terpaksa sekali jangan melalui tunai. Ke vendor jangan tunai, harus melalui rekening. Dari rekening itulah kalau ada persoalan pajak kita bisa bisa melihat, bisa ngeceknya itu di transaksi rekening. Transaksi ini kan dari tanggal berapa siapa itu kan ada buktinya. Jadi sehingga kalau pajak misalnya kita diminta laporan ya sesuai itulah laporannya. Kita nggak buat-buat gitu, nggak kita bikin. Begitu di cross check, oh ya benar, ya dari PTMD itu bulan ini kok bayar pajak segini itu memangnya dia ngeluarin berapa sih? Lihat aja di rekeningnya, keluar masuknya kan kelihatan. Gitu. Tapi kalau di transaksi melalui rekening, kalau ada keluar sedikit kita bisa lihat di mana kesalahannya, di mana keluarnya. Kalau ada salah hitungan pajak, di mana salah perhitungannya, itu kita gampang untuk mengoreksinya. Dan orang pajak pun maklum gitu. Oh, jadi bukan karena kesalahan kita yang bikin, tapi karena mungkin kesalahan administrasi dan sebagainya. Itu saran saya untuk yang lain itu ya melalui
transaksinya melalui TPND. Nah sekarang setiap untuk pajak itu kan nanti setiap orang itu mempunyai NPWP-nya sama dengan nih yang itu, sehingga kalau saya mau transfer ke siapa? Nabila, itu saya kan bayar pajaknya Nabila. Nah, kalau Nabila ditanya, loh kok kamu dapat keuangan, kamu pendapatan ini memang kamu udah bayar pajak? Nabila bilang aja ke saya, Pak, saya minta buktinya Bapak, saya bayar pajaknya. Saya ada di situ. Oh ini loh Nabila, kamu sudah bayar ini pajak. Jadi artinya apa? Uang yang kita edarkan itu sudah dibayarkan pajaknya. Bukan dari mana Nabila dapat uang ini? Oh saya bekerja ini Pak, loh sudah dipajakin. Sudah. Nabila tinggal minta ke saya aja, Pak saya minta bukti fotonya Pak, atau minta bukti pembayarannya Pak. Tuh, sehingga sebetulnya kalau kita melalui jalur yang sudah benar itu, pajak itu nggak lari kemana-mana. Yang jadi masalah itu harusnya saya bayar pajak 100 juta, saya bikin rekayasa. Tadi waktu saya bayar ke Nabila seharusnya 100 juta, saya bayar 50 juta, 50 tunai ya. Ya kan? Yang 50 tunai, yang 50 kan nggak benar tuh. Yang saya bayar pajak ini kan yang 50 juga. Yang 50 nggak kena potong pajak. Itu kan, itu nanti ketahuannya kalau ada kesalahan kan saya dapat kontraknya kan resmi. Loh, pekerjaannya PTMD ini 100 juta. Kenapa baru dikerjakan cuma 50 juta? Kan pasti kena itu. Pasti kena. Sekarang itu saya dapat pekerjaan dari Nia 100 juta. Saya ngerjakan ke orang kan paling tidak kalau mungkin 9 juta, saya dapat 10 juta kan. Ini cuma 50 juta, maksudnya sih untungnya 100% kan gitu, nggak mungkin. Karena apa? Ternyata yang 50 juta nggak saya masukin ke laporan pajak. Yang 50 juta aja kenapa? Nah, pasti yang 50 juta kan nggak keluar, saya pakai sendiri, ya saya bayarkan pajak. Nah itu yang banyak sekali sekarang ini sedang di sistemnya sedang diperbaiki. Karena apa? Sebetulnya pajak itu sudah dihitung dari awal. Itu memang haknya pajak. Kadang-kadang kita kan gini, banyak ya, ambil suara aja deh. Terus sama orang pajak gimana caranya ya supaya sekarang doang begini. Nah itu yang begini. Makanya untuk pajak itu kita PTMD ini dari awal jangan sampai ngemplang pajak. Gitu. Sekitarnya itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan waktunya. Kalau nanti ada yang masih belum lagi boleh. Sekian dari video wawancara yang telah kami lakukan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.